Selamat bergabung di mata kuliah analisis regresi. Untuk kalian yang pernah mengambil mata kuliah statistika dan analisis data atau mata kuliah metode statistika, pasti kalian pernah mempelajari mengenai analisis regresi ini. Secara umum, analisis regresi ini merupakan suatu alat statistika yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara satu peubah dengan satu peubah lainnya atau hubungan antara satu peubah dengan beberapa peubah lainnya. Analisis regresi ini juga dapat digunakan untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui secara sempurna, di mana dalam penerapannya ini akan lebih bersifat eksploratif ya, dan juga mengakar pada pendekatan empirik atau berdasarkan dari data yang kita punya. Berikut ada beberapa contoh hubungan antar dua peubah atau lebih ya. Yang pertama di sini adalah hubungan antara dosis pupuk dengan banyaknya padi yang dihasilkan per hektar area. Jadi di sini kasusnya ya diduga dosis pupuk mempengaruhi banyaknya padi yang akan dihasilkan. Pada saat proses pengumpulan data, dosis pupuk itu ditentukan terlebih dahulu ya. Lalu faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi banyaknya padi dikendalikan sehingga pengaruhnya itu konstan. Nah, di sini kemudian kita amati berapa banyak padi yang dihasilkan. Untuk kasus yang kedua adalah di mana diduga tinggi badan dan berat badan memiliki hubungan. Dimulai dengan mengamati tinggi badan dahulu ya, kemudian diamati peubah yang dianggap relevan dalam hal ini berat badan ataupun sebaliknya. Kasus lainnya di sini ada 3 peubah. Yang pertama, banyaknya barang yang terjual per minggu. Lalu adanya hari libur atau tidak dalam minggu tersebut. Lalu peubah yang ketiga adalah harga barang. Di mana di sini diduga banyaknya barang yang terjual per minggu dipengaruhi oleh berbagai peubah seperti harga barang atau tadi ada atau tidaknya hari libur dalam minggu tersebut. Nah, di sini berarti kan harga barang ditentukan terlebih dahulu ya. Lalu faktor-faktor lain yang dianggap mempengaruhi banyaknya barang terjual itu dikendalikan ya supaya tadi pengaruhnya itu konstan. Kemudian diamati banyaknya barang yang terjual pada minggu yang ada hari liburnya dan minggu tanpa hari libur. Oke, kasus yang keempat di sini ada bobot badan dan bobot jantung, di mana diduga bobot badan dan bobot jantung ini memiliki hubungan. Pertama-tama diamati dulu bobot badan seseorang ya, lalu disusul dengan mengamati peubah yang dianggap relevan, dalam hal ini bobot jantung atau sebaliknya. Ya, dari keempat kasus yang kita pelajari tadi ya, kita akan mempelajari tentang sebutan untuk peubah-peubahnya tadi ya, dan bagaimana jenis hubungan antara peubah-peubah tersebut. Yang pertama, pada percobaan antara pupuk dan banyaknya padi yang dihasilkan ya, di sini peubah penjelasnya atau X-nya adalah dosis pupuk ya, sedangkan peubah responsnya adalah banyaknya padi yang dihasilkan. Nah, dosis pupuk ini mempengaruhi banyaknya padi yang dihasilkan, di mana banyaknya padi yang dihasilkan bergantung pada dosis pupuk. Perubahan banyaknya padi yang dihasilkan per hektar area ini dipengaruhi oleh perubahan dosis pupuk. Karenanya hubungan ini termasuk sebagai hubungan sebab akibat. Kita masuk ke kasus yang kedua mengenai hubungan antara tinggi badan seseorang dengan berat badan orang tersebut. Di mana pada bagian ini kita akan mempelajari istilah mengenai peubah tetap ya, atau di sini dilambangkan dengan X ya. Yang menjadi peubah tetap di sini itu bisa keduanya. Karena jika keragaman tinggi badan relatif kecil ya, maka tinggi badan itu bisa dianggap sebagai peubah tetap. Dalam artian bisa dianggap juga bukan merupakan peubah acak. Peubah tidak tetap ya, atau kita lambangkan dengan Y, ini tergantung dari peubah apa yang dipilih sebagai peubah tetap. Di sini dia nilainya tuh beragam ya, dan merupakan peubah acak. Pengamatan terhadap kedua peubah dilakukan secara bersamaan ya. Nah, berarti dalam hal ini sulit untuk mengatakan bahwa perubahan satu peubah disebabkan oleh perubahan peubah lain. Nah, hubungan yang seperti ini bukanlah hubungan sebab akibat, disebutnya sebagai hubungan kualitatif.
Mengapa hubungan kedua peubah ini disebut sebagai hubungan kualitatif? Karena tadi pada awalnya tujuannya adalah ingin diketahui kekuatan dan arah hubungan antara kedua peubah tersebut. Kasus yang ketiga, di mana tadi ada banyaknya barang yang terjual dipengaruhi oleh ada tidaknya hari libur dan harga barang. Yang merupakan peubah bebas atau X-nya ini adalah harga barang, karena harga barang itu bebas ditentukan di awal. Lalu X yang lainnya lagi yaitu ada atau tidaknya hari libur. Selanjutnya yang merupakan peubah tak bebasnya atau Y adalah banyaknya barang yang terjual. Kenapa? Karena banyaknya barang yang terjual ini bergantung kepada harga barang dan juga hari libur. Perubahan banyaknya barang yang terjual dipengaruhi oleh perubahan harga dan ada atau tidaknya hari libur. Nah, hubungan seperti ini termasuk ke dalam hubungan sebab akibat. Untuk kasus keempat mengenai hubungan antara bobot badan dengan bobot jantung ya. Peubah bebas atau X-nya ini adalah bobot badan, sedangkan peubah tak bebas atau Y-nya adalah bobot jantung. Di sini melalui bobot badan kita ingin meramal berapa sih bobot jantungnya. Jika bobot badan diketahui, maka bobot jantungnya ini bisa diramal. Pengamatan terhadap kedua peubah dilakukan secara bersamaan, di mana sulit untuk mengatakan bahwa perubahan satu peubah disebabkan oleh perubahan peubah lainnya. Bentuk hubungan antara kedua peubah ini disebut sebagai hubungan kuantitatif. Kenapa hubungannya disebut sebagai hubungan kuantitatif? Karena kembali lagi pada tujuan awal penelitian ini adalah ingin mengetahui model matematisnya. Jadi, perbedaan tujuan dari suatu penelitian dapat juga menentukan hubungan apa yang terjadi antara kedua peubah yang sedang diteliti. Berikut merupakan ilustrasi mengenai hubungan antar peubah. Dilakukan suatu penelitian terhadap sekelompok pria ya, di mana di sini diukur usianya, berat badan, terus detak jantungnya selama beristirahat ya, lalu detak jantung selama berlari, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlari dengan jarak tertentu ya, serta tingkat konsumsi oksigen. Di sini peubah usia, berat badan, rest pulse, run pulse, dan run time ini diduga mempengaruhi oxygen consumption rate. Nah, berarti dalam hal ini nanti kelima peubah inilah yang akan kita sebut sebagai peubah bebas atau peubah penjelas atau regressor variable ya. Nah, nanti yang oxygen consumption rate ini nanti yang akan kita sebut sebagai peubah tak bebas atau response variable. Selanjutnya kita ingin melihat bagaimana pengaruh antara peubah bebas tadi ya terhadap peubah responnya. Nah, di sini kita perlukan suatu model yang dapat menjelaskan pengaruh tersebut. Ya, secara umum model ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada model deterministik ya, lalu ada juga yang disebut sebagai model stokastik. Apa yang dimaksud dengan model deterministik ya? Di sini, misalkan kita ketahui peubah ada dua ya, ada X dan Y. Nah, yang pertama ini X-nya 1, lalu Y-nya 3. Lalu yang kedua adalah X-nya 4, Y-nya 9. Nah, dari kedua data yang kita punya ini, kita buat suatu persamaan. Nah, di sini dihasilkan persamaannya Y sama dengan Fx sama dengan 1 plus 2X. Nah, ini adalah bentuk scatter plot dari X dan Y-nya ya. Nah, ini scatter plotnya tepat membentuk garis lurus yang mewakili posisi dari kedua titik tadi ya, titik X dan Y. Sekarang pertanyaannya, berapakah Y jika X-nya sama dengan 2? Kalau kita masukkan ke rumus model ini, kita peroleh pasti Y-nya itu sama dengan 5 ya. Karena kan di sini berarti Y sama dengan 1 ditambah 2 dikalikan dengan 2 ya. Akan menjadi 5. Nah, begitu juga kalau ada pertanyaan berapa Y jika X sama dengan 3 ya. Pasti nanti akan diperoleh Y-nya itu sama dengan 7. Jadi, semua titik-titik yang kita cari ini tepat berada di garis yang warna biru ini. Berarti 100% kita percaya bahwa nilai Y sama dengan 5 dan Y sama dengan 7 adalah
satu-satunya nilai untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Berarti di sini Y itu nilainya pasti dan bebas dari error. Dan Y ini bukan merupakan peubah acak. Nah, model seperti inilah yang disebut sebagai model deterministik. Selanjutnya kita lihat apa yang dimaksud dengan model stokastik. Oke, di sini ada ilustrasi ya, untuk setiap dosis pupuk yang dicobakan, banyaknya padi yang dihasilkan diamati sebanyak 3 kali. Nah, ini ada hasilnya ya, di tabel berikut. Nah, ternyata hasilnya Y itu tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Kita bisa lihat di sini untuk X yang sama ya, X-nya 1, Y-nya itu ada yang 3, 3,4, ada yang 2,8. Begitu juga untuk X yang 2, 3, dan 4. X-nya sama, tapi nilai Y-nya berbeda-beda. Artinya apa? Artinya di sini dia mengandung error ya. Dalam hal ini, Y ini merupakan peubah acak. Ini kita buat scatter plot dari Y dan X-nya. Bisa kita lihat ya, titik-titik dari datanya itu tidak tepat jatuh di garis yang berwarna biru ini ya. Jadi ada yang pas di garis yang biru, tapi ada juga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari garis tersebut. Ya, di sini bisa kita tuliskan ya modelnya. Y sama dengan 1 ditambah 2X ditambah dengan epsilon. Epsilon inilah yang tadi kita sebut sebagai error ya. Dan untuk masing-masing individu Y-nya ini bisa kita tuliskan persamaannya YI sama dengan 1 plus 2XI plus epsilon I. Di mana epsilon I ini adalah error untuk pengamatan ke I. Berarti di sini model ini kan mengandung ketidakpastian ya, ada unsur errornya atau yang epsilon ini ya. Nah, disinilah yang kita sebut sebagai model stokastik. Ya, dari kedua penjelasan tadi ya, di sini kita ketahui bahwa model regresi ini merupakan model stokastik. Nah, misalkan tadi model stokastiknya ini Y sama dengan 1 plus 2X plus epsilon atau YI sama dengan 1 plus 2XI plus epsilon I, maka model regresinya dapat dituliskan sebagai berikut ya. Di sini kita tuliskan modelnya secara umum ya. Y sama dengan beta 0 plus beta 1X ditambah epsilon ya. Atau YI sama dengan beta 0 plus beta 1XI ditambah epsilon I ya. Nah, berarti kalau yang di atas ini ya, model yang di atas ini beta 0-nya 1 dan beta 1-nya itu 2. Nah, beta 0 dan beta 1 inilah nanti yang akan kita sebut sebagai parameter regresi. Ya, untuk persamaan garis regresinya bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. Y sama dengan beta 0 plus beta 1X. Bedanya apa ya? Kalau untuk model regresi di sini mengandung yang namanya error ya, atau ini nih kita tuliskan dengan epsilon. Artinya di sini untuk memperoleh nilai Y tidak cukup dari nilai X saja ya, tapi ada komponen error juga di dalamnya. Sedangkan kalau untuk persamaan regresi ini tidak mengandung error karena ini merepresentasikan garis regresi yang kita buat berdasarkan data tadi. Jadi kalau di gambar sebelumnya itu garis yang biru. Nah, garis biru itu memiliki bentuk persamaan regresinya secara umum seperti ini ya. Pada analisis regresi ya, persamaan garis regresi ini nanti akan diduga berdasarkan data yang kita punya. Untuk model regresi, acaknya Y itu disebabkan karena acaknya error. Bentuk sebaran Y itu sama dengan bentuk sebaran errornya. Memeriksa bentuk sebaran Y itu sama artinya dengan kita memeriksa bentuk dari sebaran error. Nah, misalkan untuk contoh dosis pupuk ya, Y-nya ini menyebar normal. Seperti ini ya, untuk sebarannya. Nah, ini adalah datanya X dan Y. Untuk X-nya sama dengan 1, Y-nya itu ada 2,8, 3,0, sama 3,4. Nah, untuk X-nya sama dengan 2, Y-nya ada 4,7, 5,0, dan 5,4.
Oke, sekarang kita lihat ya data dosis pupuk ini untuk yang X1, X2, X3, dan X-nya 4. Nah, masing-masing X ini ya, dia punya sebaran untuk Y-nya sendiri. Berdasarkan data ini ya, kita peroleh tadi persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan 1 plus 2X. Nah, ini merupakan nilai rataan atau nilai tengah dari Y itu sendiri. Oke, sekarang kita perhatikan grafik ini ya. Nah, di sini ini adalah X1, X2, X3, dan X-nya 4. Masing-masing nilai X ini punya sebaran Y sendiri ya. Jadi sebenarnya ini adalah gambar yang di slide sebelumnya ya. Kita ubah posisinya menjadi vertikal ya. Nah, di mana masing-masing dari sebaran Y ini dia kan punya nilai tengah atau rataan ya. Nilai tengahnya ini tadi bisa kita hitung menggunakan persamaan garis regresi. Nah, nanti untuk X sama dengan 1 kita masukkan ke rumus persamaan garis regresi, didapat Y-nya itu 3. Nilai 3 ini merupakan nilai tengah atau nilai rataan dari Y untuk yang X sama dengan 1. Begitu juga untuk yang X sama dengan 2, berarti rataan atau nilai tengah Y-nya itu 5 ya. X sama dengan 3 itu berarti 7. Untuk X sama dengan 4 itu berarti dia 9. Oke, kalau rataan-rataan ini dihubungkan, dia akan membentuk garis regresi tadi. Yang berwarna hitam ini kita sebut sebagai garis regresi, dan persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan 1 plus 2X. Sedangkan model regresinya ya, di sini dituliskan Y sama dengan 1 plus 2X plus epsilon. Ya, jadi kalau model itu karena kita gunakan untuk memperoleh nilai-nilai Y ya, makanya di sini mengandung epsilon. Kalau yang persamaan garis regresi ya, dia hanya merupakan representasi dari garis yang warna hitam ini. Ya, jadi di sini pengertian pertama mengenai analisis regresi ya, yaitu merupakan pencarian tempat kedudukan atau lokasi dari rataan Y untuk berbagai nilai X. Nah, lokasi rataan Y ini untuk berbagai nilai X dapat dihubungkan oleh suatu garis yang dinamakan dengan garis regresi. Yang ini ya, berarti yang warna biru. Untuk pola garis regresi sendiri ya, ada yang bentuknya garis lurus atau linear ya, ada juga yang bentuknya garis lengkung atau kuadratik dan sebagainya. Sekarang untuk pengertian kedua mengenai analisis regresi ya, yaitu merupakan usaha untuk mengepas suatu kurva terhadap sekumpulan data. Jadi kan di sini kan kita punya data-data nih yang merah ini ya. Nah, kita berusaha mengepaskan suatu kurva. Di sini kurvanya linear ya, yang garis biru ini. Di mana nih posisi yang pas ya, supaya si kurva ini dapat mewakili sekumpulan data ini. Bentuk persamaan garisnya ini tidak terlalu dipersoalkan. Yang menjadi perhatian utamanya adalah koefisien dari garisnya. Koefisien garisnya ini tentunya memiliki makna. Baik, kita masuk ke berbagai contoh penerapan analisis regresi. Oke, kita lihat contoh kasus yang pertama ya. Di sini kita lihat sulfur merupakan salah satu komponen kimiawi pencemaran udara. Nah, untuk mengetahui kandungan sulfur ini di dalam udara, volume deposit sulfur yang terperangkap di dalam alat kolektor khusus selama 1 bulan diukur. Nah, ini nanti diukur menggunakan alat. Lalu hujan ini merupakan agen utama yang dapat memindahkan sulfur dari atmosfer sehingga kemudian dia bisa terperangkap di alat tersebut ya. Jadi alatnya nanti ada di suatu tempat ya. Jadi bisa mencatat banyaknya sulfur yang terkandung di dalam hujan. Oleh karenanya, diperkirakan banyaknya sulfur yang terperangkap di dalam alat kolektor pada 1 bulan tertentu
akan bergantung bukan hanya pada konsentrasinya selama bulan tersebut saja, namun juga pada besarnya curah hujan yang diukur oleh presipitasi. Ya, jadi di sini tujuannya adalah untuk menduga banyaknya sulfur melalui peubah lainnya, yaitu peubah besarnya curah hujan. Dan di sini peubah bebasnya atau X-nya adalah besarnya curah hujan yang diukur oleh peubah presipitasi, dan peubah tak bebasnya adalah banyaknya sulfur yang terperangkap dalam suatu bulan tertentu. Oke, kita masuk ke kasus yang kedua ya. Di kasus kedua ini, laju konsumsi listrik kilowatt per rumah tangga adalah suatu ukuran yang diajukan untuk membandingkan volume listrik rumah tangga dari bulan tertentu ke bulan berikutnya. Nah, keefektifan besaran ini sebagai ukuran konsumsi listrik perlu dipertanyakan. Salah satu cara untuk mengecek keefektifannya adalah dengan melihat hubungan pemakaian listrik pada suatu rumah tangga untuk 2 bulan berurutan yang kondisi penerangan dan pemanasannya kira-kira sama. Di sini tujuannya kita ingin menentukan keeratan hubungan antara satu peubah, yaitu pemakaian listrik di bulan 1 dengan peubah lainnya, yaitu pemakaian listrik di bulan kedua. Ya, untuk peubah bebasnya yang diukur berarti di sini pemakaian listrik di bulan pertama ya, sedangkan Y-nya atau peubah tak bebasnya adalah pemakaian listrik di bulan kedua. Contoh kasus lainnya adalah kasus pencemaran udara oleh asap mobil ya. Dua ukuran pencemaran asap mobil yang diperoleh dalam suatu penelitian adalah CO ya, atau ini adalah persentase emisi total, dan HC. HC ini satuannya adalah ppm. Nah, ini diukur ketika mesin dalam keadaan stasioner. Diduga kedua ukuran ini berkorelasi positif, sebab mesin yang kondisinya buruk akan menghasilkan gas pencemar dengan kandungan yang cukup tinggi. Sedangkan mesin yang kondisinya baik akan menunjukkan kandungan yang rendah untuk kedua gas tersebut. Ya, berarti di sini tujuan kita nanti akan menentukan keeratan dan arah hubungan antara peubah CO dan peubah HC yang dihasilkan oleh sebuah mobil. Untuk peubah bebasnya, misalkan di sini adalah CO atau persentase emisi total ya. Peubah tak bebasnya adalah HC. Oke, contoh lainnya. Di sini ada beberapa contoh hormon diuji dengan menggunakan bahan kimia yang telah kadaluarsa. Ketika kesalahan ini disadari, 14 contoh diuji kembali menggunakan bahan kimia yang benar. Karena uji ini mahal, diharapkan ada hubungan linear yang kuat antara hasil yang tidak benar dengan hasil yang benar, agar bisa digunakan peramalan linear nilai uji yang benar dari nilai uji yang salah. Di sini kita tujuannya adalah mencari formula kuantitatif yang menjelaskan peubah tak bebas Y sebagai fungsi dari peubah bebas X. Artinya kita meramal Y jika X diketahui. Peubah bebasnya adalah hasil uji yang salah tadi ya. Peubah tak bebasnya adalah hasil uji yang benar. Oke, contoh kasus lainnya. Nah, di sini ada manajer sebuah perusahaan pengiriman paket menambah tenaga kerja musiman. Setiap terjadi permintaan jasa yang melebihi beban kerja ketiga pegawai tetapnya. Untuk mengecek keefektifan penambahan tenaga kerja ini, ia mencatat total output kerja pegawai-pegawainya berdasarkan banyaknya paket yang dikirim pada berbagai hari selama berbagai periode dengan berbagai banyaknya pegawai. Oke, di sini tujuan kita adalah untuk menentukan besar dan arah hubungan linear antara peubah banyaknya pegawai dan peubah banyaknya paket yang dikirim. Peubah X-nya adalah banyaknya pegawai, peubah Y-nya banyaknya paket yang dikirim. Contoh lain di dunia kesehatan ya, ini masalah bobot jantung. Dalam percobaan kedokteran yang meneliti pengaruh suatu obat terhadap suatu organ dalam seekor binatang, banyaknya obat yang harus diberikan biasanya diatur sesuai dengan ukuran organ tersebut. Untuk percobaan terhadap binatang hidup, ukuran organ harus diduga dari ukuran-ukuran yang teramati seperti bobot badan. Misalkan untuk menduga bobot jantung kucing berdasarkan bobot badannya. Bobot badannya diukur dalam kilogram, sedangkan bobot jantung diukur dalam gram.
Di sini tujuan kita adalah untuk menduga suatu peubah, misalnya bobot jantung kucing melalui peubah lainnya, yaitu bobot badan. X-nya adalah bobot badan, peubah Y-nya adalah bobot jantung. Yang terakhir ada contoh mengukur kekuatan tembikar ya, di mana suatu penelitian tentang daya tahan tembikar dilakukan dengan cara membakar potongan-potongan tembikar yang berbeda-beda tebalnya pada suhu berbeda, kemudian merendamnya ke dalam air selama beberapa waktu. Berat kering tembikar ditentukan sebelum perendaman. Berat basah diukur pada akhir periode tes. Dengan mengurangkan berat kering dari berat basah, maka banyaknya air yang diserap tembikar itu bisa dihitung. Selanjutnya diukur kekuatan dari tembikar tersebut. Jadi diukur sampai dia pecah. Masalah yang dihadapi adalah ingin mengetahui apakah kekuatan tembikar dipengaruhi oleh suhu, banyaknya air yang diserap, dan tebal tembikar. Nah, di sini tujuannya kita ingin menyeleksi peubah bebas yang dianggap penting yang mempengaruhi kekuatan tembikar. Oke, ini peubah bebas atau X-nya ini tadi ada 3 ya. Suhu, banyaknya air yang diserap, sama tebal tembikar ya. Peubah tak bebasnya adalah kekuatan tembikarnya. Oke, jadi nanti yang akan kita pelajari di analisis regresi ini meliputi pengumpulan data berpasangan ya, untuk mencari pola garisnya. Lalu dalam pencarian pola garis ini kita melakukan yang namanya pendugaan parameter, pengujian ketidakpasan model, lalu kita juga melakukan pemeriksaan asumsi, penanganan penyimpangan asumsi ya, dan di bagian pengujian ini juga ada pemeriksaan asumsi dan penanganan kalau terjadi penyimpangan asumsi. Nah, lalu kita juga melakukan pendugaan persamaan regresinya. Nah, di sini juga meliputi pendugaan parameter dan pengujian parameter. Dalam pendugaan parameter juga ada pemeriksaan asumsi dan penanganan penyimpangan asumsi. Begitu juga di bagian pengujian parameter ada pemeriksaan asumsi dan juga penanganan penyimpangan asumsi. Nah, setelah ini semua kita lakukan, baru kita dapat melakukan interpretasi model dan parameter. Oke, kita lihat dari jenis data yang kita punya ya. Kalau kondisinya itu kita punya satu respon yang kuantitatif. Ini tipe regresinya itu termasuk regresi univariate atau satu peubah. Kalau ada 2 atau lebih respon kuantitatifnya atau Y-nya ada 2 atau lebih, ini biasanya masuk ke regresi multivariate. Nah, sedangkan kalau X-nya cuma ada 1, ini masuk ke regresi sederhana atau simple regression. Kalau X-nya ada 2 atau lebih, itu masuknya ke regresi berganda atau multiple regression ya. Nah, bedakan di sini kalau multivariate regression berarti Y-nya yang lebih dari 1. Kalau multiple regression berarti X-nya yang lebih dari 1. Nah, gimana kalau semua parameter itu masuk ke persamaan secara linear? Parameter linear ini juga bisa diperoleh setelah transformasi data. Ini masuknya ke dalam tipe regresi linear. Tapi kalau kita punya hubungan antar respon dan beberapa penjelasnya itu non-linear, walaupun udah ditransformasi, itu dia tetap tidak linear ya. Ini masuknya ke regresi non-linear. Nah, terus kalau kita punya semua peubah penjelasnya itu kualitatif atau X-nya itu kualitatif, ini masuknya ke ANOVA atau analisis sidik ragam. Nah, kalau hanya beberapa peubah penjelasnya adalah kuantitatif dan yang lainnya adalah kualitatif, ini bisa kita dekati dengan ANCOVA, Analysis of Covariance. Nah, sedangkan kalau kita punya peubah responnya yang kualitatif, ini kita bisa gunakan regresi logistik. Lalu bagaimana struktur data yang perlu kita siapkan ya untuk melakukan analisis regresi? Nah, ini salah satu contoh multiple regression ya atau regresi berganda. Di sini saya punya 1 Y dan 4 X ya. Ini masing-masing keterangan dari Y dan X-nya.
Ini data mengenai penelitian polusi air di sungai di New York. Oke, ini datanya. Ini bisa diperoleh di buku Regression Analysis by Example. Nah, nanti kalau kita masukkan ke Excel atau Minitab atau SAS ya, atau software analisis lainnya, ini inputkan seperti ini. Ya, jadi untuk kolom 1 itu nama sungainya, untuk kolom 2 itu untuk data Y-nya, kolom 3, 4, 5, dan 6 itu adalah data untuk X1, X2, X3, dan X4. Dari penjelasan pada video tadi ya, mudah-mudahan kalian dapat lebih memahami apa itu analisis regresi secara umum ya. Dimana pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan lebih jauh mempelajari mengenai macam-macam hal yang menyangkut dengan analisis regresi. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi di perkuliahan selanjutnya.